Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Pendidikan sesi 175 akan memaparkan materi tentang kecerdasan dalam proses pembelajaran. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kelompok 3 yaitu Fatimah dengan NIM 21005003, Oztayori dengan NIM 21086260, Yuli Zulfiani dengan NIM 21002133. Baiklah, pada pemaparan materi kali ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian kecerdasan, yang kedua faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan, yang ketiga klasifikasi kecerdasan intelektual atau IQ, yang keempat jenis-jenis kecerdasan berdasarkan teori multiple intelligence, yang kelima upaya pendidik dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik dalam proses pembelajaran. Baiklah, materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Oztayori dipersilakan. Pengertian kecerdasan. Menurut Dusek 2012, kecerdasan dapat didefinisikan melalui dua jalan, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Gartner dalam ACIAS 2014 berpendapat kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Yang B, faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan. 1. Faktor keturunan, 2. Faktor gizi, 3. Faktor lingkungan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Oztayori. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri, yaitu klasifikasi kecerdasan intelektual atau IQ. Ada beberapa klasifikasi yang merupakan tingkatan dan bisa diukur ketika seseorang mendapat hasil skor sebagai berikut. Yang pertama yaitu idiot dengan IQ 0 sampai 29. Pada klasifikasi ini ditempati oleh individu terbelakang yang paling rendah. Meskipun telah menginjak usia dewasa, perkembangan kecerdasan individu ini sama seperti anak umur 2 tahun. Mereka hanya bisa berbicara beberapa kata saja, tidak dapat mengurus diri sendiri, tubuhnya rentan penyakit, dan sering tidak berumur panjang. Yang kedua, imbecile dengan IQ 30-40. Kemampuan kecerdasan yang dimiliki individu ini sama dengan anak-anak yang berkisar antara umur 3-7 tahun. Mereka dapat melakukan hal secara mandiri dan berkata-kata, tetapi harus dengan adanya pengawasan dan perlu sekolah khusus. Yang ketiga, moron dengan IQ 50-69. Memiliki kemampuan dalam membaca, menulis, dan perhitungan sederhana. Selain itu, individu ini juga bisa diberikan tugas tanpa perencanaan. Biasanya mereka disekolahkan di sekolah luar biasa atau SLB. Yang keempat, dull dengan IQ 70-79. Mereka adalah kelompok orang yang berada di bawah kelompok orang normal. Mereka berusaha susah payah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Biasanya, seseorang dengan IQ dull bisa menempuh jenjang pendidikan sampai SMP, tetapi dengan susah payah menyelesaikan pelajaran kelas 3. Yang kelima, normal dengan IQ 80-119. Seseorang dengan IQ normal terbagi atas 3 macam, yaitu normal rendah, yaitu antara 80-89, termasuk ke dalam normal sedang paling bawah. Biasanya mereka bisa lulus SMA, tetapi mengalami sedikit kesulitan saat menempuh pembelajaran di SMA. Yang kedua, normal sedang, antara 90-109, merupakan kelompok normal rata-rata atau sedang. Kelompok ini memiliki jumlah paling besar dalam populasi penduduk. Yang ketiga, normal tinggi,
antara 110 sampai 119. Merupakan kelompok individu yang normal, tetapi berada pada tingkat yang tinggi. Yang keenam yaitu cerdas, dengan IQ 120 sampai 129. Dalam jenjang pendidikan yang dilaluinya, kelompok ini berhasil dalam memperoleh prestasi akademik. Yang ketujuh yaitu sangat cerdas, dengan IQ 130 sampai 139. Kelompok ini lebih cakap dalam membaca dan mempunyai pengetahuan sangat baik tentang bilangan, perbendaharaan kata, dan memahami hal yang abstrak. Faktor ketangkasan, kekuatan, dan kesehatan lebih menonjol daripada anak normal. Yang kedelapan yaitu jenius, dengan IQ besar dari 140. Kelompok ini merupakan tingkatan teratas yang memiliki kategori sangat luar biasa, karena mereka mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan menemukan sesuatu yang baru, meskipun tidak bersekolah. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yuli. Kepada Yuli dipersilahkan. Baiklah, saya Yuli Zulfiani dengan NIM 21002133 akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya tadi, yaitu D. Jenis-jenis kecerdasan atau berdasarkan teori multiple inteligensi. Multiple inteligensi atau kecerdasan majemuk merupakan konsep yang membahas tentang macam-macam kecerdasan manusia. Istilah multiple inteligensi dicetuskan oleh seorang psikologi yang juga ahli pendidikan bernama Howard Gardner. Adapun beberapa jenis kecerdasan berdasarkan teori multiple inteligensi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan yang berkaitan dengan bagaimana cara mengolah kalimat menjadi bahasa yang efektif. Yang kedua yaitu kecerdasan logika matematis. Kecerdasan logika matematis merupakan kecerdasan dalam menganalisa masalah secara logis, memecahkan permasalahan dengan pola atau rumus, serta melakukan analisis. Di sini yang ketiga yaitu kecerdasan spasial atau visual, adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan imajinasi dan memahami berbagai pola bentuk. Sedangkan yang keempat yaitu kecerdasan interpersonal. Di sini kecerdasan yang melibatkan kemampuan dalam memahami, berkomunikasi, berhubungan, dan mengetahui perannya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu kecerdasan intrapersonal. Di sini berkaitan dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri, menyadari keberadaan dirinya, dan berbagai kesadaran terkait introspeksi diri. Yang keenam yaitu kecerdasan musikal yang berkaitan dengan kemampuan untuk mencerna, memahami, mengkreasikan pola-pola nada. Yang ketujuh yaitu kecerdasan kinestetik, yaitu di mana kecerdasan gerak tubuh merupakan kecerdasan dalam mengontrol dan mengkoordinasikan anggota tubuh dengan baik. Nah, kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis. Jenis kecerdasan majemuk yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini adalah berdasarkan dalam memahami lingkungan alam. Nah, di sini lanjut ke poin E, yaitu upaya pendidik dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang guru dapat lakukan untuk dapat menstimulasi dan mengembangkan kecerdasan ini adalah dengan mengajak siswa membaca, nyaring, bermain peran, berdiskusi, dan bermain kata. Bahkan beberapa strategi mendasar berikut ini dapat diterapkan agar pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan dapat berjalan dengan efektif. Sedangkan upaya guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional sangatlah diperlukan dalam sebuah pembelajaran. Adapun upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional yaitu dengan mengembangkan empati dan kepedulian, mengajarkan kejujuran dan integritas, serta mengajarkan memecahkan masalah. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuli yang telah menjelaskan materi. Baiklah, hanya itu penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.